Nah, kita masuk ke materi nomor 3. Strategi untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan audiens. Nah, strategi untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan audiens ada beberapa cara ya. Yang pertama ada gunakan bahasa yang sederhana dan jelas gitu. Ya, pilih bahasa yang singkat atau yang mudah dipahami dan hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin membingungkan kita semua gitu ya. Nah, ini kita lanjut. Yang kedua adalah gunakan ilustrasi visual. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita membahas teori yang berat, kita harus menampilkan ilustrasi supaya lebih cepat dipahami oleh penonton gitu. Nah, ini seperti ilustrasi visualnya seperti grafik, diagram, atau animasi gitu, bisa membantu memperjelas konsep yang kompleks. Selanjutnya adalah interaktif dan partisipatif gitu. Nah, ini konsep dua arah lagi ya. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, kadang-kadang kita perlu mengajak audiens untuk berpartisipasi gitu, melalui kita bertanya kepada audiens atau kita berikan tugas yang interaktif gitu dalam skrip. Nah, ini kita dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman si audiensnya itu. Nah, selanjutnya adalah gunakan narasi yang menarik nih. Implementasikan teknik storyboarding untuk menjadikan materi lebih menarik. Cerita dapat membantu audiens terhubung emosional dengan materi pembelajaran gitu. Nomor 5, adaptasi terhadap gaya belajar. Pertimbangkan variasi gaya belajar audiens, ya, seperti visual, auditorial, kinestetik dalam penyajian informasinya. Nah, selanjutnya ada uji pemahaman. Sertakan pertanyaan-pertanyaan pemahaman di sepanjang skrip dan berikan umpan balik atau jawaban untuk memastikan pemahaman yang tepat. Nah, selanjutnya adalah kaitkan dengan pengalaman yang nyata gitu, atau pengalaman yang pernah kita alami gitu. Relasikan materi dengan pengalaman nyata atau contoh-contoh konkret. Ini membantu audiens mengaitkan informasi dengan konteks yang dikenal. Ya, misalnya tadi ada ruang sampah gitu ya. Kita relasikan materinya dengan mungkin ada beberapa audiens yang mengeluhkan banjir gitu, contohnya. Nah, itu kan ada relasinya ya. Selanjutnya adalah berikan umpan balik secara langsung. Nah, ini jika memungkinkan kita perlu bertanya langsung nih ke audiens lewat forum, komentar, atau kuis tentang gimana nih informasi yang disampaikan udah jelas apa belum. Nah, ini bisa digunakan untuk peningkatan konten berikutnya gitu, atau peningkatan penyampaian informasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada pertimbangkan culture dan diversitas gitu. Nah, sesuaikan skrip dengan mempertimbangkan latar belakang kultural dan keberagaman audiens nih. Misalnya kita kalau untuk agama ya, konteks agama, mungkin kita perlu menyesuaikan isi skrip dengan misalnya ke agama Islam, ke agama yang Kristen, ke agama Buddha gitu ya. Nah, kita harus menyesuaikan skrip-skrip tersebut ya, supaya tidak ada miss di antara pembicara atau kita gitu ya ke audiens. Yang ke-10 ada pendekatan pembelajaran aktif. Nah, gunakan pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong audiens untuk berpikir kritis ya, dan mengambil peran aktif dalam pemahaman materi. Nah, oke, di sini ada kuis yang bisa kalian kerjakan nanti di platform kampusgratis.id ya. Nah, jika kalian ingin konversi SKS atau mendapatkan sertifikat, silakan daftar di kampusgratis.id. Nah, nanti kuis-kuis ini kalian kerjakan dan bisa mendapatkan benefit-benefit yang ada di website tersebut gitu ya. Oke, ini masih kuis. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi live mentoring berikutnya. Dari saya mungkin cukup pada pertemuan 7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.